Shalom dan selamat pagi bagi kita sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita berjumpa dalam siraman rohani pagi melalui channel YouTube HKBP Setia Negara pada hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang setia dan penuh kasih, kembali kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang masih menaungi kehidupan kami hingga pagi ini Tuhan. Terima kasih juga atas pertolongan-Mu yang menjaga dan merawat kami sepanjang malam, sehingga kami dapat terbangun dalam keadaan sehat. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami ingin sejenak merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan kami dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Allah Tuhan kami memohon Roh Kudus Tuhan yang mengajari dan memberikan kepada kami kekuatan untuk dapat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siraman rohani pagi kita diambil dari 2 Tawarik, pasal yang ke-7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mungkinkah pisau yang telah berkarat dapat dibuat tajam atau dapat digunakan kembali menjadi alat potong? Tentu saja bisa. Ketika pisau yang berkarat itu kembali diasah dengan baik, maka pisau tersebut akan kembali menjadi alat potong yang siap digunakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini adalah respon Allah terhadap pemulihan umat Israel. Setelah Allah melihat bahwa Raja Salomo telah selesai mendirikan bait suci, maka Allah menampakkan diri dan secara tegas mengingatkan bahwa bait suci adalah tempat di mana namanya dimuliakan. Akan tetapi, ketika umat pergi meninggalkannya, mereka akan mengalami masa-masa sulit. Namun, di sisi lain, Allah akan menghadirkan pemulihan ketika mereka memang mau kembali dan mengingat Allah. Firman Tuhan mengingatkan kita tentang ketetapan Allah yang menetapkan kita sebagai umat pilihan dan menjadikan kita milik Allah. Dan melalui hal ini, kita harus mengakui bahwa tanpa hubungan kita dengan Allah, maka kehidupan kita tidak dapat berjalan dengan baik. Sama seperti gambaran pisau yang berkarat tadi, yang tidak dapat digunakan dan kemungkinan saja bisa dibuang. Maka dalam hal ini, umat ataupun kita sebagai orang yang percaya diharapkan harus memiliki beberapa sikap dan cara hidup yang benar di hadapan Allah, yakni yang pertama merendahkan diri, di mana sikap ini adalah hal yang harus mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apapun. Maka ketika kehidupan kita telah mendapat keberhasilan di dalam hidup ini, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah sikap berdoa, di mana kita berdoa, kita harus memahami bahwa bukan sekedar formalitas saja, melainkan ketika kita berdoa adalah sebagai wujud nyata ketergantungan kita kepada Tuhan, bahwa perubahan dan kekuatan hidup kita itu berasal sepenuhnya dari Tuhan. Ketiga, kita harus tetap mencari wajah Tuhan. Mengapa demikian? Karena hal ini ternyata lebih dari sekedar meminta pertolongan atau meminta berkat. Wajah Tuhan sendiri diartikan sebagai kehadiran pribadi Allah di dalam hidup kita, sehingga terjalin hubungan yang dekat, seperti gambaran Bapa kepada anak.
Demikianlah kita membangun hubungan kita kepada Tuhan. Lalu sikap yang keempat adalah bagaimana kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Sama seperti keadaan pisau yang berkarat tadi. Kehidupan kita sesungguhnya dipenuhi dengan dosa atau kejahatan yang pada akhirnya kehidupan itu tidak dapat digunakan sebagai alat Tuhan. Namun firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa firman Allah lah yang membuat kita mengalami perubahan untuk menjadi alat yang tajam dan dapat digunakan. Begitu juga dengan kita yang mau meninggalkan segala sikap buruk di dalam kehidupan ini. Sehingga pada akhirnya kita akan mengalami pemulihan di dalam hidup kita. Hubungan kita dengan Allah telah dipulihkan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ingatlah selalu bahwa Tuhan telah memulihkan hidup kita. Maka marilah kita hidup dengan kebiasaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu semua menunjukkan sikap kita dan cara hidup kita yang benar sehingga semuanya mengarahkan pada kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin, kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan bagimu Tuhan yang telah menganugerahkan kebaikan di dalam hidup kami. Sehingga saat ini Engkau melayakkan kami untuk mendapat pemulihan daripadamu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui siraman rohani pagi hari ini, kehidupan kami boleh menjadi pribadi yang menunjukkan bahwa hidup kami benar-benar bisa menjadi alat Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kuatkan dan mampukan kami. Pada hari ini juga Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhanlah yang memberkati seluruh aktivitas dan keluarga kami. Engkaulah Allah yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya, dan apapun yang menjadi pekerjaan ataupun aktivitas kami hari ini, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Berkati juga Tuhan bagi sesama kami yang dalam keadaan sakit penyakit. Tuhan kiranya membantu kehidupan mereka untuk memperoleh kesembuhan dan pemulihan, sehingga mereka dapat kembali bersukacita dan dapat menjalani aktivitasnya sebagaimana mestinya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi seluruh anak-anak kami, kiranya Tuhan memberkati mereka, baik itu pendidikan mereka, pekerjaan mereka. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak kami Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan hingga pada saat hari ini. Biarlah kuasa-Mu dan kebaikan Tuhan yang menunjukkan dan menghadirkan bagi mereka pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.